Film dimulai dengan menampilkan sekelompok remaja berseragam bekerja di bawah terik matahari. Mereka sepertinya sedang menggali lubang di daerah antah berantah. Saat bekerja dalam kondisi yang ganas itu, seseorang dari mereka yang bernama Barfbeck dengan sengaja memberikan kakinya kepada ular derik sampai akhirnya Barfbeck! Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film berjudul Holes yang rilis di tahun 2003. Film yang berdurasi 117 menit ini disutradarai oleh Andrew Davies serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah sering teman-teman lihat di layar kaca. Baik, tidak usah berlama-lama lagi karena saya yakin kalian sudah bikin kopi dan maka dari itu mari ceritanya kita lanjuti. Ditampilkan seorang remaja laki-laki penuh semangat bernama Stanley Yelnats. Saat sedang melangkahkan kaki menuju rumah, tiba-tiba sepasang sepatu menghantam kepala Stanley sehingga membuatnya tumbang. Setelah melirik kanan kiri, atas bawah, depan belakang, dan tak ada satu makhluk pun yang muncul, akhirnya pemuda itu memutuskan untuk menyimpan sepatu tersebut karena kebetulan keluarganya yang unik sedang bereksperimen untuk menemukan ramuan penyembuh bau kaki. Namun sangat mengejutkan, tiba-tiba polisi datang menangkap Stanley yang mana segera dituduh sebagai pencuri. Diketahui ternyata sepatu itu milik Clyde Livingston, seorang pebasket terkenal dan dermawan yang sering menggalang dana untuk amal. Kemudian para petugas pun segera mengantar Stanley ke rumah dan memberitahu keluarganya tentang insiden tersebut. Anehnya, keluarga Stanley sama sekali tidak terkejut karena mereka menganggap bahwa itu adalah salah satu kesialan akibat kutukan turun-temurun. Beberapa hari kemudian, dalam persidangan, Stanley dijatuhkan hukuman kurungan. Hakim memberikan Stanley sebuah pilihan, yaitu dikurung di penjara atau ditempatkan di pusat pembinaan remaja. Tanpa ragu, Stanley memilih opsi kedua, yang mana membawa pemuda itu ke sebuah tempat bernama Green Lake Camp. Di sana dia diperkenalkan dengan Mr. Sir atau Tuan Sir, salah satu penanggung jawab. Sir adalah seorang yang sangat disiplin dan tegas. Dia mengatakan bahwa tidak ada gunanya melarikan diri dari camp, karena di luar sana, sejauh berkilo-kilometer, Stanley tidak akan menemukan air. Dan selain itu, di luar sana juga ada reptil berbisa yang telah membunuh banyak orang. Stanley kemudian diberikan seragam dan dijelaskan tentang tugasnya, yaitu menggali lubang sedalam 5 kaki setiap hari untuk membangun karakter. Sir tidak mengharuskan Stanley menemukan sesuatu, tapi jika memang ada, maka Stanley akan diberikan imbalan, yaitu hari libur. Selanjutnya, seorang psikolog yaitu Dr. Pendenski memperkenalkan Stanley kepada sekelompok laki-laki yang menggunakan nama panggilan. Mereka adalah X-ray, armpit, squid, zigzag, magnet, serta yang termuda dan pendiam, yaitu Zero. Di sini Stanley akan menggantikan posisi Barfbeck karena dilarikan ke rumah sakit setelah kakinya digigit ular derik. Saat makan, Stanley menceritakan latar belakang dia ditangkap, yaitu karena dituduh mencuri sepatu Clyde Livingston. Hal itu membuat Zero bertanya lebih detail dan semua pun terkejut karena untuk pertama kalinya mereka mendengar suara Zero. Kilas balik mengungkap tentang kakek buyut, yaitu Stanley Yelnats I yang telah mengumpulkan kekayaan dari pasar saham. Namun sialnya, pada suatu hari, pria itu dirampok oleh seorang wanita bernama Kissing Cat Barlow. Hal ini membuatnya benar-benar terguncang dan beberapa bulan kemudian Stanley I pun bangkrut total. Kesialan ini bukannya tanpa alasan. Cerita bergulir ke beberapa masa sebelumnya, di mana ditampilkan leluhur mereka yang bernama Elia, seorang petani yang jatuh cinta dengan putri seorang juragan. Ya, jika biasanya kita mendengar cinta ditolak, dukun bertindak, Elia malah sebaliknya. Dukun bertindak agar cinta tidak ditolak. Seorang dukun lokal, Madame Zeroni, menjelaskan bahwa gadis yang disukai oleh Elia adalah seorang yang bodoh. Maka Elia sebaiknya mengembara
mengembara ke US saja. Namun Elia mengabaikan nasihat itu dan pergi menemui juragan agar diizinkan untuk menikahi anak gadisnya. Sayangnya, Elia bukan satu-satunya yang jatuh cinta. Seorang petani lain telah lebih dulu melamar dengan babi gemuknya sebagai mas kawin. Elia yang tidak mau menyerah kembali ke Madam Zeroni dan dia diberikan seekor babi kecil yang akan segera tumbuh besar dengan diberi makan dan minum di sebuah gunung. Namun dengan satu syarat, yaitu setelah babi tumbuh besar, Elia harus membawa Zeroni ke gunung itu agar mendapatkan kembali kekuatannya serta awet muda. Elia pun menyanggupi persyaratan tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, babi telah tumbuh besar dan gemuk sehingga layak untuk dijadikan mas kawin. Sayangnya, apa yang dikatakan Zeroni tentang anak gadis juragan adalah benar. Gadis itu merasa bingung dengan pilihannya, sehingga Elia pun kecewa dan memutuskan untuk mengembara ke Amerika tanpa mengingat sumpah yang telah diucapkan ke Zeroni. Hal itu membuat Madam Zeroni murka, sehingga mengutuk Elia dan keluarga menjadi sial selama-lamanya. Kembali ke masa kini, yang menampilkan Stanley telah terbiasa dengan kehidupan di camp. Suatu hari dia menemukan fosil dan menunjukkan kepada Pendenski, berharap mendapatkan liburan yang dijanjikan. Namun sayangnya, Pendenski mengatakan bahwa sipir tidak tertarik dengan fosil. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa dulunya di sana terdapat danau dan semua tanah di sekitarnya adalah milik kakek sipir. Cerita kemudian bergulir ke masa lalu, di mana kala itu kakek sipir memimpin kota. Seorang pria penjual bawang bernama Sam jatuh cinta kepada seorang guru bernama Catherine sehingga sering memberikan sekantong bawang, dan sebagai imbalannya Catherine memberinya setoples buah persik yang diolahnya sendiri. Terjadi sesuatu terhadap Stanley yang membuatnya kelimpungan sampai-sampai nyaris baku hantam dengan seorang pemuda gila. Atas keberaniannya yang bodoh dan penemuan fosil, Stanley mendapat julukan Caveman, serta kini dia telah diterima dalam kelompok D. Di suatu sore, Stanley menerima sepucuk surat balasan dari sang ibu dan tertawa saat membaca tulisannya. Tak lama kemudian, Zero tiba di sana dan bertanya tentang apa yang membuat Stanley tertawa, serta mengakui bahwa dirinya tidak bisa membaca. Zero kemudian meminta Stanley untuk mengajarkannya membaca, namun sangat disayangkan Stanley menolak karena merasa lelah setelah bekerja sepanjang hari. Beberapa hari kemudian, ketika bekerja, Stanley menemukan sebuah benda yang menyerupai selongsong peluru berinisial KB. Namun X-ray merampas benda itu lalu memberikannya kepada Pendenski untuk mendapatkan hadiah 1 hari tanpa bekerja. Pendenski kemudian memberitahu sipir yang ternyata adalah seorang wanita tentang penemuan itu. Terlihat wanita itu sangat terkesan, lalu setelah menghadiahkan X-ray hari libur, dia segera memerintahkan semua orang untuk menggali lebih jauh. Film kembali menampilkan masa lalu, di mana Sam mengunjungi Nona Catherine menawarkan untuk memperbaiki atap sekolah yang bocor dengan imbalan 3 toples persik. Catherine dengan senang hati menerima tawaran tersebut, lalu seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya pun semakin dekat. Namun ternyata tidak hanya Sam, ada pria lain di kota itu yang menunjukkan ketertarikan terhadap Catherine. Beberapa minggu telah berlalu, Sam akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Tapi meskipun demikian, keduanya masih terus berhubungan, dan pada suatu malam tanpa disadari, Trout Walker melihat momen itu dan karena tenggelam dengan rasa cemburu, dia membakar sekolah Catherine. Tentu saja Catherine tidak tinggal diam. Wanita itu segera menuju ke kantor sheriff untuk meminta bantuan. Namun si sheriff malah sedang mabuk-mabukan, bahkan sempat mencoba melakukan hal yang tidak senonoh. Dia juga memberitahu bahwa Sam akan dieksekusi karena kejahatannya menjalin cinta dengan wanita kulit putih. Merasa khawatir, Catherine pun bergegas untuk memperingatkan Sam, namun sayangnya semua itu terlambat karena Sam ditembak ketika sedang berada di perahu. Peristiwa tersebut membuat Catherine terguncang sehingga memutuskan untuk membalas dendam atas kematian sang kekasih. Beberapa hari kemudian, Catherine menghabisi sheriff dan memberikan apa yang pria itu inginkan sebelum pergi.
Catherine meninggalkan semuanya dan memulai hidup baru sebagai seorang penjahat. Wanita itu menjarah pedagang kaya dan tuan tanah sebelum mengeksekusi mereka serta memberikan sebuah kecupan sebagai salam perpisahan. Hal tersebut membuatnya mendapat julukan Kissing Kate Barlow. Sementara itu, setelah Sam dieksekusi, kota tidak pernah lagi dilanda hujan sampai-sampai danau mengering dan membuat tanah Troutwalker menjadi tidak berharga. Kembali ke masa sekarang, suatu hari ketika Tuan Sir membawa air untuk para remaja, Magnet mencuri sekantong benih atau di sini kita kenal sebagai kuaci. Semua remaja pun bersorak karena kini mereka memiliki cemilan. Namun Sir segera menyadari dan sialnya kuaci itu tumpah di lubang Stanley. Dengan berani pemuda itu mengaku bahwa dirinya lah yang telah mencuri demi menyelamatkan teman-teman. Sir segera membawanya ke sipir untuk melaporkan hal tersebut, namun wanita itu malah mengamuk dan mencakar Sir, sementara Stanley hanya disuruh kembali bekerja. Sangat mengejutkan, ternyata lubang Stanley telah digali oleh Zero sebagai bentuk kagum atas keberanian Stanley. Hal tersebut membuat hati Stanley tergerak dan segera Stanley menawarkan untuk mengajari Zero membaca dan menulis. Ketika sedang bersantai, Stanley menyadari sesuatu setelah melihat poster buronan di ruangan sipir dan akhirnya dia mengetahui bahwa selongsong yang sebelumnya ditemukan sebenarnya adalah lipstick. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik Kate Barlow. Di saat yang sama, Zero juga mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Hector Zeroni, yang mana secara tidak langsung menjelaskan bahwa bocah itu memiliki hubungan dengan Madame Zeroni yang mengutuk keluarga Stanley di masa lalu. Zero mengetahui bahwa Stanley sangat lemah dalam menggali, sehingga dia menawarkan bantuan sebagai imbalan karena telah mengajarkan membaca. Hal tersebut segera diketahui oleh remaja lain, sehingga menimbulkan kecemburuan. Pada suatu hari, terjadilah perkelahian di mana saat itu Pendanski sedang mengawasi. Setelah mengetahui masalahnya, Stanley dan Zero dimarahi. Zero terus direndahkan sampai akhirnya emosi bocah itu memuncak dan mendaratkan sekop di kepala Pendanski, lalu melarikan diri. Don't shoot! Beberapa waktu kemudian, sipir dan anak buahnya membahas tentang Zero. Mereka memperkirakan bahwa bocah itu tidak akan bertahan lebih dari seminggu dan tentunya tidak ada yang memperdulikan karena Zero adalah yatim piatu. Terungkap bahwa sang ibu meninggalkan Zero di taman dan tak pernah kembali. Stanley yang mendengar percakapan itu segera membantah dan menegaskan bahwa dirinya peduli terhadap Zero. Banyak percakapan yang terjadi, termasuk di antara teman-teman kelompok D. Itu membuat Stanley kesal sehingga menutup telinga dan mengenang tentang kisah kakek buyutnya Stanley the First yang bertahan selama 16 hari di padang pasir setelah Kate Barlow merampoknya. Usut punya usut, ternyata Stanley selamat berkat sebuah tempat yang disebut dengan Thumb's God atau jempol Tuhan. Tidak ada yang tahu di mana tempat itu berada karena Stanley the First sudah kehilangan akal sehatnya saat ditemukan. Keesokannya, seorang anak bernama Twitch baru saja didatangkan ke Green Lake karena telah melakukan pencurian mobil. Dengan bantuan bocah itu, Stanley mencuri truk Sir. Awalnya memang berhasil, namun karena tidak bisa mengemudi dengan benar, truk itu malah masuk ke salah satu lubang. Tidak mau menyerah, Stanley pun kabur dengan berlari sekencang-kencangnya. Setelah berjalan berjam-jam di padang pasir, akhirnya dia berhasil menemukan Zero yang tidur di bawah perahu tua. Bocah itu mengaku bahwa selama 2 hari ini dia hidup dengan mengkonsumsi splush, yang ternyata adalah setoples persik yang dia temukan di perahu. Diketahui bahwa perahu itu adalah milik mendiang Sam yang diberi nama Mary Lou. Tak lama kemudian, dua remaja itu melihat gunung di kejauhan yang terlihat seperti jempol manusia. Lalu setelah beberapa saat memperhatikan, tiba-tiba Stanley menyadari bahwa gunung itulah yang disebut dengan The Thumb's God.
Dengan harapan bisa menemukan sesuatu, dua remaja itu mulai berjalan mendaki gunung tanpa melewati lembah, apalagi melihat sungai yang mengalir indah ke samudra. Namun di tengah perjalanan, Zero yang lelah mendadak hilang arah, dan karena menolak untuk menyerah, Stanley membawa Zero di punggungnya untuk melanjutkan pendakian. Tanpa disadari, tindakan Stanley telah memenuhi janji kakek buyutnya kepada Madam Zeroni, yaitu dengan menggendong Zero yang merupakan cicitnya Madam. Begitu tiba di puncak, mereka menemukan anak sungai. Selain itu juga menemukan bawang manis yang ditanam oleh mendiang Sam. Sementara itu di rumah, ayah Stanley akhirnya berhasil menciptakan ramuan untuk bau kaki setelah tidak sengaja menumpahkan beberapa butir persik dan bawang ke dalam panci. Selain itu, Stanley juga dinyatakan tak bersalah. Beberapa waktu kemudian, seorang pengacara mendatangi Green Lake, namun sayangnya sipir merahasiakan tentang pelarian Stanley. Keesokan harinya, ketika pulih, Zero mengakui bahwa dirinya lah yang membuat Stanley dihukum. Zero tanpa sadar telah mencuri sepatu dalam sebuah lelang amal, dan ketika menyadari telah diburu oleh polisi, Zero segera melempar sepatu itu dari jembatan, lalu karena nasib sial, akhirnya sepatu itu jatuh tepat di atas Stanley. Stanley benar-benar terkejut, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, pemuda itu malah bersyukur karena kini dia merasa menjadi manusia paling beruntung. Cerita pun kembali bergulir ke masa lalu, menampilkan Kate Barlow yang akhirnya menemukan perahu Sam di danau yang kini telah berubah menjadi gurun. Saat dia mengenang sang kekasih, Trot Walker dan istrinya tiba, lalu langsung menodongkan senjata, memaksa Kate memberitahukan lokasi harta curian yang disembunyikan karena mereka sangat membutuhkan uang setelah kehilangan segalanya akibat bencana kekeringan. Tentu saja Kate menolak dan malah melakukan hal yang tak terpikirkan, yaitu membiarkan tangannya digigit kadal beracun. Sejak saat itu, keturunan Walker termasuk sipir terus menggali di sekitar danau berharap menemukan harta karun Kate. Kembali ke masa sekarang, Stanley dan Zero menuju ke camp untuk mencari peti harta karun, tepat di mana dia menemukan lipstick Kate. Setelah aksi lincah dari Zero yang mengambil skop secara diam-diam dan kerjasama yang apik, akhirnya dua pemuda itu berhasil menemukan. We found it! Namun saat itu juga sipir dan anak buahnya datang mencoba merebut peti. Sayangnya, niat mereka tertahan karena kadal beracun yang tiba-tiba muncul menyelimuti tubuh Stanley dan Zero. Bahkan sampai keesokan paginya, kadal itu masih belum juga pergi. Terungkap bahwa Stanley dan Zero tidak digigit karena tubuh mereka beraroma bawang, yang mana tidak disukai oleh kadal. Beberapa waktu kemudian, pengacara Stanley datang dan kali ini bersama petugas kepolisian. Sipir mencoba menuduh bahwa Stanley telah mencuri peti miliknya. Namun Stanley dengan cepat membantah dan Zero memperkuatnya dengan menemukan tulisan Stanley Yelnats yang terpahat di atas peti. Itu membuat Stanley dan Zero diizinkan pergi bersama harta karun yang mereka temukan. Tiba-tiba saja, hujan melanda wilayah itu untuk pertama kalinya setelah 100 tahun. Kemudian ditampilkan dua pemuda itu berada di rumah Stanley, di mana mereka berbagi harta karun itu secara adil. Dengan menggunakan kekayaan tersebut, Zero menyewa detektif dan berhasil menemukan sang ibu. Di sini terungkap bahwa selama ini ternyata sang ibu juga mencari-cari Zero. Film pun ditutup dengan sebuah berita tentang Green Lake yang kini berada di bawah pengawasan. Stanley dan Zero pindah ke rumah baru yang lebih mewah dan kini menjadi tetangga, dan pada suatu hari yang cerah, mereka mengundang semua teman-teman camp yang kini telah bebas untuk merayakan pesta dalam rangka diluncurkannya ramuan anti bau kaki yang diberi nama Splush. Dan tamat. Tangkap remaja bandel dan perintahkan dia untuk menggali lubang sepanjang hari di bawah matahari yang terik, maka itu akan membuatnya menjadi baik. Itulah filosofi dari camp Green Lake yang dikatakan oleh Mr. Sir, seorang pengawas ganas di pusat pembinaan remaja di tengah gurun yang dikelilingi lubang-lubang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sedalam 5 kaki. Ya, begitulah nasib para anak muda yang dihukum di sana, menggali lubang hari demi hari seperti Sisyphus
Thomas yang dikutuk selamanya mendorong batu ke puncak bukit hanya untuk menggelindingkan batu itu ke bawah, seolah para remaja itu terjebak dalam perputaran yang pedih. Ini film yang unik. Awalnya saya mengira film keluarga, lalu tiba-tiba beralih jadi film petualangan dan fantasi seperti Narnia, memiliki rahasia yang dalam dan menakutkan. Buat yang belum tahu, film ini diadaptasi berdasarkan novel dengan judul yang sama oleh Louis Sachar. Halls meninggalkan semua ekspektasi kita saat mengharapkan film keluarga yang tayang hari Minggu pagi atau siang di stasiun TV swasta, bukannya menceritakan kisah lucu yang membuat kita tertawa bahagia, tapi kisah lucu yang membuat kita tersenyum karena merasa aneh. Selain itu, Halls menampilkan dua kisah masa lalu yang pada akhirnya saling berhubungan. Kita tentunya mengetahui Stanley muda yang diperankan oleh Shia LaBeouf atau Stanley Yelnats IV, anaknya dari Stanley Yelnats III dan cucu dari Stanley Yelnats II. Dia mengetahui sedikit banyak tentang kutukan turun-temurun akibat kakek buyut yang bernama Elia lupa menepati janji kepada sang dukun. Cerita masa lalu lainnya mengungkap alasan sipir memerintahkan semua remaja untuk menggali lubang, yaitu karena harta karun bandit wanita legendaris Kissing Cat Barlow. Dua kisah tersebut pada akhirnya dihubungkan oleh Zero yang menjadi teman seperjuangan Stanley ketika melarikan diri. Meskipun Mr. Sir mengatakan tidak ada air selain di Camp Green Lake, tapi bermodalkan keyakinan akan petunjuk kuno, keduanya sepakat untuk mendaki gunung berbentuk jempol. Salah satu yang sangat membekas di hati saya, dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran yang berharga, yaitu sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, asalkan kita menyesalinya dan selalu berbuat baik, niscaya kebaikan itu tanpa sadar akan menuntun kita menemukan jalan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Mungkin segitu saja teman-teman, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa langsung DM ke Instagram saya, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!